Apakah boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ada orang kafir meninggal? Tidak ya. Antum masih ingat ketika Rasul dikabari oleh Ali, ya Rasulullah, ammuqad dal qad mata. Ya Rasul, pamanmu yang sesat itu kafir telah mati. Padahal ayahnya sendiri kan, Ali bin Abi Thalib, ini yang meninggal Abu Thalib. Ada riwayat, ada ucapan keluar dari mulut Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak. Nabi cuma perintahkan kepada Ali, kuburkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita ucapkan ketika tertimpa musibah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaum muslimin itu ketika tertimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggalnya seorang muslim, walaupun dia cuma tetangga, teman jauh, kenalan, atau bahkan kita enggak kenal tapi dia muslim meninggal, itu adalah musibah. Adapun meninggalnya orang kafir bukan musibah. Meninggalnya orang kafir bukan musibah. Kan kafir atau tidak sudah pasti kan? Di mata kita enggak pasti, di mata Allah sudah pasti. Bahwa Abu Thalib ini pasti mati dalam keadaan kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun pasti mati dalam keadaan kafir, sudah pasti, Allah sudah tahu. Nah, ketika orang yang sudah dicap kafir itu mati, musibah apa bukan bagi kaum muslimin? Tidak. Yang musibah adalah orang yang sudah dicap muslim oleh Allah kok meninggal dalam keadaan muslim, yaitulah musibah. Bahkan ketika ada orang Yahudi kafir meninggal, Nabi mengatakan mustarih wa mustarah, istirahat dan mengistirahatkan, seolah Nabi senang. Dia istirahat dari kekafirannya, mengistirahatkan kaum muslimin dari kekafiran dia. Bagaimana sikap makmum jika imam kunut subuh? Tetap berdiri, i'tidal, jangan sujud, tidak boleh, dan juga jangan mengangkat tangan, tidak boleh. Bid'ah tidak boleh kita ikuti. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi, imam harus diikuti. Itu kalau benar, kalau sunnah. Kalau salah nggak boleh. Imam duduk tawaruk, kita ikut duduk tawaruk karena benar, walaupun kita baru dapat 1 rakaat gitu. Karena imam duduk tawaruk kan benar, atayat akhir. Begitu juga imam mengangkat tangan bangkit dari rakaat kedua, bangkit dari atahiyat, kita harus ikut angkat tangan walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Termasuk imam duduk istirahat, ini benar, harus kita ikuti duduk istirahat. Imam tidak duduk istirahat, itu pun benar, karena Nabi kadang duduk istirahat, kadang tidak. Duduk istirahat benar, tidak duduk istirahat benar. Nah, ketika imam duduk istirahat, wajib kita ikuti. Ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam tidak duduk istirahat, haram kita duduk istirahat. Ini fatwa Syekh Albani. Karena imam harus diikuti ketika benar. Bolehkah seorang marbot digaji tapi disuruh mengimami sholat rawatib? Nggak masalah. Dan imam-imam muazin yang setiap bulan dapat uang sekian dari DKM, bisa saja itu hadiah, ya kan? Insya Allah antum bisa membedakan antara hadiah dengan gaji. Ya, kan ibadah mahdhah tidak boleh digaji. Ibadah mahdhah seperti sholat, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, adzan, nggak boleh digaji. Bolehkah diberi hadiah? Ya boleh. Apa bedanya? Ya bedalah. Insya Allah antum tahu ya. Kalau gaji itu bagaimana? Ada tawar-menawar kan? Gitu. Saya bahkan ditawari, insya Allah Anda kami terima di perusahaan ini, Anda minta gaji berapa? Gitu. Ada tawar-menawar.
Atau si pihak perusahaan mengatakan, insya Allah kami sanggup gaji 20 juta. Si dia mengatakan tolong naikin 25. Begitulah gaji dan alat. Kalau imam, muadzin, jangan begitu. Ya. Saya imamin di sini satu sholat berapa? Ya. Satu kali sholat berapa nih? Jangan. Ya. Satu kali sholat sekian ribu, jangan. Udah jadi imam, tolong imamin ya. Nanti udah kasih aja. Setiap tanggal muda atau tanggal tua, tanggal akhir bulan atau awal bulan kasih. Gitu. Maka lebih baik jangan diumumkan. Ya, memberikan gajinya ya sesuai dengan kemampuan keuangan mesti, ya kan? Saldo 1 miliar lebih, imam cuman dikasih sebulan 1,5 juta, kan nggak pantas, ya kan? Buat apa itu saldo banyak-banyak? Ya. Imam kita ini kan, ya mungkin anaknya banyak dan seterusnya, ya. Ngapain numpuk-numpuk saldo? Kasih marbot yang besar, imam muadzin yang besar. Tapi ya itu tadi, jangan ada tawar menawar, kan jadinya hadiah. Hadiah rutin kan nggak masalah. Memang ada larangan hadiah tidak boleh rutin, nggak ada begitu kan? Atau mungkin bisa berapa aja ya, bulan ini 10 juta, besoknya karena keuangan agak kurang 8 juta, loh ini lagi banyak 15 juta, ya namanya juga hadiah, bukan gaji. Jika seorang suami bekerja sama dengan istri dalam permodalan dan pengadaan barang, dan istri digaji pada kerjasama ini, hasilnya cukup buat sehari-hari, berdosakah suami jika dia tidak bekerja? Ini istri apa karyawan? Saya kira jangan ya memperlakukan istri seperti karyawan. Saya punya usaha, perusahaan besar, istri saya angkat jadi manajer atau direktur, saya gaji, udah dapatnya itu doang. Jadi saya nggak menafkahi dia dong, ya kan? Walaupun mungkin besar, 50 juta, 60 juta, saya nggak ngasih nafkah dia dong, ya. Apalagi sambil dibisikin, ntar anak-anak SPP selama dari situ ya, tentu nggak pantas ya. Berarti nggak kasih nafkah istri, gaji istri. Ya boleh aja, tapi nafkah tetap, nafkah bulanan atau mungkin mingguan tetap ya. Bagaimana terhadap saudara muslim yang zalim pada kita? Memaafkan lebih baik ya. Apalagi sekedar cacian, makian, udah biarkan saja ya. Kecuali sampai merugikan diri kita, uang kita, harta kita, ya kita nggak mau diem kan. Kalau sekedar cacian, makian, ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya kira lebih dahsyat cacian makian kepada Nabi daripada kepada kita ya. Maka sudah ya. Nggak usah dibalas cacian makian itu. Justru dengan diam tidak membalas, banyak yang simpati. Justru kalau membalas malah orang nggak simpati. Kalau orang kafir berbeda. Orang kafir kan nggak punya hak terhadap kita kan. 6 hak tadi kan tidak dimiliki oleh orang kafir kan. Hanya dimiliki oleh saudara sesama muslim walaupun dia ahlu bid'ah. Apakah kitab tafsir Jalalain termasuk kitab tafsir sunnah? Enggak ya. Bagaimana hukum memelihara kucing di halaman rumah? Enggak ada larangan, ini kan urusan dunia ya, enggak ada larangan. Bahkan anjing enggak ada larangan kalau tidak di dalam rumah. Ada riwayat kan yang sampai membuat Jibril enggak mau masuk rumah Nabi karena di bawah tempat tidur beliau ternyata ada anjing kecil. Itu milik siapa? Kalau enggak Hasan, Husain.
ya berarti boleh memiliki anjing untuk penjagaan, ya. Bukan untuk bersenang-senang seperti sebagian manusia hari ini. Masuk rumah kan berkurang pahalanya setiap hari 1 qira kalau bukan anjing penjaga. Di surat Yasin kata Imam artinya kitab yang nyata. Di Al-Hijr kata Imam artinya jalan yang jelas. Sebenarnya kata Imam mempunyai makna apa saja. Iya, bukan cuma Imam. Kitab, ya. Dalikal kitabu la raiba fi. Al-kitab di sini. Apa yang dimaksud Al-kitab di sini? Kitab ini tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kitab yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Injil enggak masuk, Taurat enggak masuk, Zabur segala macam, Al-Quran, ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kelompok ahlul kitab. Kitab di sini kitab apa? Taurat, Injil, bukan Al-Quran. Gitu ya. Jadi memahami ayat Al-Quran dengan kaidah bahasa doang, bermodalkan bahasa Arab doang, keliru. Kalau bahasa Arab ya artinya seperti itu, ya. Jadi harus melihat konteksnya, harus melihat bagaimana pemahaman Rasul dan para sahabat terhadap ayat tersebut, hadis tersebut, begitu. Allahu Akbar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi